alafa baina qulubina fa asbahna bihi ihwa. Asyhadu an Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadratul mukarramun, bapak-bapak, para sahabat, ada Bapak Ketua RW, Ketua RT, Bapak Ketua Paguyuban, Ketua Pampel, Ketua Rumah Tangga, banyak sini hampir semuanya ketua ini dan kepala. Ya insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentunya ini mengungkapkan rasa syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeratkan hati kita di dalam sebuah wadah yang bernama Paguyuban Mutiara Siaga. Kalau bukan itu takdir dari Allah, tidak ada kita di sini, Pak. Ya, karena Allah telah mempersatukan kita di dalam satu wadah ini, mengeratkan kita ini sudah berjalan beberapa tahun ini. Ya, alhamdulillah. Ini harus kita syukuri dengan tetap. Ya, mensyukurinya kita beribadah mengabdi kepada Allah. Walaupun kita masih seperti ini ya kita tetap beribadah. Ya, jangan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah nanti memberikan limpahan rahmatnya kembali, keberkahan kembali kepada kita, sehingga di tahun-tahun berikutnya Paguyuban itu menjadi lebih solid lagi, menjadi lebih berkah lagi, menjadi lebih baik lagi. Ya. Dan mungkin kalau saya tanya ke Pak RW, di RW 12 hanya RT 6 yang ada Paguyuban ya Pak. Ya, alhamdulillah ya. Ada di sini Allah pertemukan seperti ini. Jadi ibu-ibu kalau suaminya pulangnya malam jangan curiga. Kalau Paguyuban memang suka lupa waktu, kadang-kadang sampai setengah satu, jam 1 udah malam pengen. Ya, karena memang banyak yang korek. Itu yang pertama adalah ungkapan rasa syukur yang harus kita dahulukan, karena kita bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah kita bisa berada di sini. Ya, di sini semuanya sama. Ya, seperti tadi dibilang sama Pak Bapak begini sebagai ketua, Pak RW pun di sini ketua, anggota, Pak RT anggota, saya pun anggota di sini. Ya, ketuanya tidak. Yang kedua, karena tadi temanya adalah merajut kenangan. Di dalam surat An-Nahl ada Pak Habibie nih. Waduh. Surat An-Nahl ayat 92 itu menerangkan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkata. Kalau memang temanya kita merajut itu kan mempersatukan benang. Ya, benang yang tadinya mungkin tidak teratur, hanya merupakan golongan-gulungan seperti itu saja, dirajut, dijadikan sebuah karya seni, bisa jadi peci, bisa jadi baju, bisa jadi sepatu, kaos kaki dan lain sebagainya. Merajut, ya pasti itu dirajut dengan indah, baik dan kokoh. Nah, jangan sampai setelah kita rajut kebersamaan kita, gitu ya, kenangan-kenangan kita ini kita luluh lantahkan dengan misalkan ada salah paham di antara kita, gitu ya, atau ya dengan hal-hal yang lain yang memang tidak seharusnya terjadi. Jadi kalau ada apapun lebih baik kita bicarakan di dalam organisasi Paguyuban. Ya. Karena memang hanya kita ini Pak, justru kita nyari hiburannya itu di Paguyuban. Kalau ruwet di tempat pekerjaan di rumah ya ke Paguyuban kita bisa ketawa Pak Ero ya. Ada makanannya lagi. Bisa nambah. Jadi jangan seperti orang yang telah merajut benang dengan baik lalu mencerai-beraikannya lagi. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Ya, setelah kita ini terajut menjadi satu bangunan yang kokoh, yang indah, menjadi rajutan yang baik seperti topi mungkin buat ibu-ibu yang pakai kan banyak.
ada yang jadi rompi, ada yang jadi sepatu. Mudah-mudahan itu menjadi rajutan yang baik. Ya, itu harapan saya. Silaturahmi kita itu harus tetap dijaga. Silaturahmi antar warga adalah bahwa rezeki itu pasti adanya. Jadi jangan dibilang ketidakpastian. Kalau pegawai itu pasti gajian, pasti Pak, tapi terukur segitu. Tapi kalau misalkan ikhtiar lillahi ta'ala, tawakalnya, pasti kita dapat, dan jumlahnya bisa lebih besar, bisa lebih kecil, lebih banyak. Tergantung cara kita memandang rasa syukur daripada rezeki itu. Karena yang kecil kalau kita syukuri juga keberkahannya luar biasa Pak. Ya, jadi bukan hanya besar dilihat dari nominalnya, karena nominal besar kalau kita tidak syukuri, dibawa ke pasar Cimanggis nggak beli apa-apa Pak, habis. Tapi uang yang sedikit dengan penuh keberkahan ternyata bisa mendapatkan hal-hal yang memang kita butuhkan. Ya, karena uang besar kita bawa ke pasar, akhirnya kan beli hal-hal yang memang sebetulnya tidak kita butuhkan, tapi hanya kita inginkan gitu Pak. Karena megang duit gitu Pak, megang duit sementara kita ingin belum tentu butuh. Tapi kalau kita membeli hanya sesuai dengan kadar kebutuhan, duit yang ada kita bisa maksimalkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, kita tidak artinya mengumbar nafsu apa yang kita inginkan. Kalau inginkan, semua orang ingin ya Pak, ini mau. Tapi kan butuh atau tidak. Ibaratkan logikakan itu sangat masuk akal sekali bahwa Allah menciptakan cicak yang hanya bisa melata, diberikan rezeki nyamuk yang bisa terbang. Kalau dilogikakan nggak masuk akal Pak. Nyamuk gimana mau ditangkap orang ditebang? Tapi itu sudah serangga, itu sudah makanannya cicak. Tapi kan dapat cicak. Diam-diam mengenai dapatnya itu 1 atau 2 ekor itu tergantung daripada rezekinya. Tapi dapat pasti dapat. Ya, karena Allah menjamin setiap yang Allah ciptakan di muka bumi ini semuanya telah aku kasih rezekinya. Tidak empty, tidak kosong, tidak zonk. Ya, berarti paling enggak kita harus tahu ilmunya apa yang kita harus persiapkan. Ini kan tinggal kurang lebih 12 hari, 2 minggu lah ya, 2 pekan ke depan. Berarti ada hal-hal yang harus dipersiapkan ini. Ya, karena bisa pasti puasa itu tidak jauh berbeda, atau ibadah itu tidak jauh berbeda dengan perlombaan. Makanya ada dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlombalah kamu di dalam ibadah, di dalam kebaikan. Kalau berlomba berarti nanti di sana ada yang tersisih Pak, ada yang unggul, ada yang menang. Siapa? Yang mempersiapkan diri Pak. Ya, nggak mungkin ujuk-ujuk bisa langsung semangat begitu aja tanpa ada latihan. Ya, supaya jangan zonk, supaya jangan tadi empty, ya Pak. Karena empty itu sebetulnya nggak ada, kan ya Pak Budi. Walaupun M-nya dibuang tetap aja bacanya empty ya Pak. Satu lagi poin menyangkut dengan kesehatan. Sekarang kemarin juga memang ini pesan sih, jangan terlalu takut dengan generasi matching atau MSG ya. MSG itu apa namanya Pak? Monosodium glutamat. Itu terbuat dari tebu ya Pak ya? Tebu, singkong dikristalisasi ya. Dan penggunaannya sebetulnya karena mengandung asam amino, bermanfaat juga bagi kita Pak. Tapi di kita terkadang ada yang nggak mau pakai sasa. Tapi ibu-ibu nih nggak mau pakai MSG atau Magic, pakai Masako, pakai Royco, itu lebih bahaya Bu daripada MSG. Yakin deh Bu? Karena Royco dengan Masako itu di dalamnya sudah ada MSG plus manipulatif rasa sapi, rasa jamur, rasa ayam, itu cuman rasa esen, nggak ada sama sekali ayamnya, nggak ada sekali sama sapinya. Sama ketika ibu beli jus rasa durian, nggak ada duriannya,
nggak ada alpukatnya, cuman rasanya. Ya, jadi kalau mau buat kaldu, buatlah sendiri dari ayam yang digodok, ayamnya ambil. Ya kan? Itu kaldu ayam. Atau buat kaldu sapi, sapi dagingnya digodok, ayamnya ambil. Itu kaldu beneran. Jadi nggak mau pakai MSG, tapi rokoknya banyak pak. Sama saja, tubuh itu tidak bisa mencerna rasa tadi, ya, rasa yang dimanipulatif, karena itu cuma sekedar rasa. Saya dari segi kesehatan ya, jadi jangan terlalu oh ini pakai sasa ini. Justru lebih baik sasa yang pemakaiannya sesuai dengan aturan, ya, ketimbang rokok yang dibanyak-banyakin, gitu. Oh supaya rasa ayamnya terasa, rasa jamurnya terasa, rasa sapinya terasa. Ini justru bahaya karena memang di situ nggak ada sapinya pak. Muat. Ya? Cantik juga. Bisa bercanda. Udah paham lagi. Udah paham. Logikanya jalan. Nggak muat. Tapi satu saset pas buat ayam. Nggak mau apa ya? Nggak muat. Jadi ini informasi aja. Jadi pergunakanlah segala sesuatunya halalan, thayyiban, wala tusrifu. Halal, baik, tidak berlebihan. Itu tekstual ada dalam Al-Quran. Kitab kita sampaikan pada kesempatan kali ini karena hidangan dari tadi sudah melabai-lambai itu, ya. Dia mah dia yang main Pak Ustaz. Mohon maaf atas nama pribadi dan keluarga, dan habis ini nanti besok sebelum pulang juga kita maaf-maafan ya, sehingga kita mulai dari nol lagi ya Pak, from zero ya Pak. MC lagi. Kayak ngisi. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Banyak hal yang kita pelajari terus. Semoga ini menjadi keberkahan buat kita semuanya. Ya, kita gali terus pokoknya ilmunya ya. Oke, selanjutnya kita baca doa sebelum makan berarti ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ustaz itu Pak. Kita langsung aja ya. Ya, langsung. Ayo. Sudah 3 kuat.